Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Fajar Maulana dengan NIM B1B1211053 dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS dari mata kuliah pengantar filsafat yang diampu oleh Bapak Michael Lega, SIP MIP. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung memulainya, yaitu pertama dari pengertian filsafat. Filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat realitas dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui, serta perilaku yang benar ataupun salah. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Anggapan umum pertama tentang filsafat adalah bahwa yang dibahas sebagai hal yang tinggi, terlalu sulit, tidak berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari, dan juga tak jarang filosofi kerap digambarkan sebagai orang yang mempunyai IQ dan intuisi yang melebihi tingkat rata-rata manusia. Filsafat ini merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Menurut Immanuel Kant, merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan. Dasar-dasar filsafat seseorang tidak dapat dikatakan memiliki pengetahuan meskipun dia telah memiliki data. Pengetahuan didapatkan setelah dia mengolah informasi ataupun data yang sudah diperolehnya. Pernyataan didapatkan setelah melakukan penalaran terhadap sesuatu melalui indrawi yang dapat dibuktikan untuk mendapatkan data empiris. Ilmu pengetahuan ada karena untuk memecahkan masalah duniawi dan mencari solusi terhadap lahirnya ilmu pengetahuan sains, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Tetapi diawali dengan adanya ilmu filsafat. Sebelum ilmu-ilmu tersebut muncul, filsafat sudah memunculkan pertanyaan yang ingin diselesaikan oleh ilmu-ilmu lain. Filsafat merupakan sebuah ilmu yang menjadi pendongkrak bagi ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu filsafat merupakan pemikiran manusia tanpa batas mengenai hakikat dari suatu hal. Ilmu filsafat sendiri merupakan ilmu yang melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasa. Pertanyaan tersebut tidak jarang dikatakan berbeda dari pertanyaan pada umumnya seperti bagaimana rasa dicintai ataupun pertanyaan yang masih awang-awang seperti apakah warna dari sebuah cinta. Dan ilmu filsafat ini menghadirkan pertanyaan seperti mengapa kita tidak boleh menyakiti makhluk hidup, apa alasannya, dan siapa yang mengatur akan ketetapan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terus menghadirkan pertanyaan baru apabila pertanyaan sebelumnya telah terjawab, bukan untuk mencari kebijakan baru yang sebelumnya telah ada pada masyarakat. Filsafat berusaha mencari tahu mengapa harus demikian dan apa yang menyebabkan hal tersebut harus dilakukan manusia. Memang kehadiran ilmu ini dianggap sebagai ilmu yang tidak memiliki kegunaan karena tujuan dari ilmu ini sendiri tidak menghasilkan kesimpulan jawaban yang terakhir. Ilmu filsafat lebih menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mencari kepuasan batin manusia tentang hal umum yang terjadi di sekitar manusia. Ketika ilmu lain berfokus pada suatu objek yang khusus untuk dapat ditemukan jawabannya, maka ilmu filsafat ini justru memberikan jawaban yang luas atau jawaban yang sangat luas yang biasa dikatakan sulit, dan pertanyaan filsafat tetap dapat dijawab. Filsafat itu adalah ilmu yang dinikmati tanpa batasan dan tak ada yang salah dan benar untuk mencari jawabannya. Seorang filsuf menggunakan separuh jalan dari ilmu-ilmu pengetahuan selanjutnya. Mereka akan menggali lebih dalam dimensi yang akan mereka pertanyakan dan melihat seberapa jauh pertanyaan mereka dapat dijawab. Lalu pertanyaan kedua yaitu kaitan ilmu pengetahuan filsafat dan agama. Filsafat sebagai induk dari semua ilmu merupakan kajian membahas mengenai tentang esensi atau asal mula dari segala sesuatu serta etika dan estetika dari sesuatu tersebut. Lewat kajian filsafat yang berusaha menjawab atas segala sesuatu secara mendasar, sistematis, maka lahirlah sebuah ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan tersebut bekerja dalam wilayah akal dan pikiran manusia
sehingga kemampuan penalaran dan pengembangan pengetahuan manusia menjadi tumpuan utama dalam kehidupan filsafat dan ilmu pengetahuan tersebut. Sehingga sering dipahami bahwa ilmu pengetahuan mencakup proses pengamatan, ingatan, prasangka, dan penalaran. Sementara di sisi lain, agama adalah wahyu yang Allah turunkan kepada manusia. Kehadiran agama tersebut bukan datang dengan kosong, namun membawa risalah ilmu pengetahuan dan tuntunan bagi manusia dalam beraktivitas. Risalah tuntunan ataupun ilmu pengetahuan yang dibawanya tersebut terkadang dapat dijelaskan secara akal, yang artinya manusia tidak dapat menembusnya dengan akal dan pikiran yang dimilikinya. Demikian pula dalam ajaran Islam, Al-Quran adalah sumber dasar hukum Islam dan pembawa kebenaran yang menyajikan beragam pengetahuan dan panduan seseorang dalam beraktivitas, yang seringkali juga di luar jangkauan pemikiran dan penalaran manusia. Al-Quran di sisi lain justru menantang dan memberikan posisi yang mulia bagi umatnya yang menggunakan akal dan penalarannya untuk memperoleh pengetahuannya yang sebagaimana ada di dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 18, surah ke-11. Posisi mulia dengan beberapa derajat menunjukkan bahwa Islam sangat mensupport umatnya untuk membangunkan ilmu dan pengetahuan, sehingga ajaran agama rahmatan lil alamin ini dapat terwujud, yang artinya bahwa kehadiran Islam membawa alam semesta ini penuh dengan rahmat. Sementara dalam KBBI, rahmat adalah belas kasih karunia Allah, berkah Allah. Nah, agama sebagai ideologi yang hadir tidak dengan keadaan kosong tersebut, tentunya pemikiran dan atau ilmu pengetahuan yang memaksimalkan pemikiran dan penalaran yang tanpa batas, ini memicu kontradiksi antara agama dan ilmu pengetahuan. Apabila filsafat atau ilmu pengetahuan tidak saling menghargai kontribusi pada ajaran etika, moral, dan nilai transendental akan kebahagiaan manusia, demikian pula dengan agama. Konflik akan terjadi bila agama membuat pernyataan yang tak masuk akal, yang tentunya sulit untuk dicerna oleh ilmu pengetahuan. Selanjutnya, menjelaskan tentang epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu epistemologi, yang merupakan gabungan dua perkataan Yunani, yaitu episteme, yang bermaksud pengetahuan, dan logos, yang bermaksud ilmu, sains, kajian teori, dan pembahasan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa pembahasan tentang ilmu pengetahuan, istilah epistemologi, juga dikaitkan dengan konsep ilmu, yaitu suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Oleh karena itu, pembahasan epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas asal-usul, struktur, metode, dan keabsahan ilmu. Epistemologi filsafat sebagai cabang dari filsafat merupakan istilah bahasa Inggris, yaitu filosofi, yang berasal dari gabungan dua perkataan Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo yang bermaksud cinta, dan sophia adalah kebijaksanaan. Maka dapat dikatakan bahwa filsafat adalah cinta kepada hikmah, cinta kepada pengetahuan, cinta kepada kebijaksanaan. Seorang ahli filsafat, yaitu Pythagoras, merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah ini dan menyebut dirinya sebagai seorang filosofos atau pecinta kebijaksanaan. Dalam pembahasan ini, epistemologi merupakan salah satu daripada cabang utama pembahasan filsafat yang membicarakan tentang teori ilmu. Adapun dari segi sejarah pula, pembahasan filsafat merupakan induk utama ilmu pengetahuan. Berdasarkan kepada disiplin filsafat ini, lahirlah cabang-cabang ilmu lain seperti matematika, ilmu logika, ilmu kedokteran, dan banyak ilmu lainnya. Dalam aspek epistemologi, terdapat beberapa aliran yang membahas masalah ilmu menurut pendapat dan ide masing-masing, di mana setiap aliran dilihat saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Aliran itu terdiri daripada rasionalisme, empirisme, positivisme, realisme, dan idealisme. Hubungan epistemologi dengan filsafat yang lain
Filsafat merupakan suatu bidang ilmu yang luas di mana terdapat beberapa cabang ilmu lain yang berdiri di bawah induk filsafat, seperti metafisik, etika, estetika, logika, filsafat bahasa, filsafat pemikiran, filsafat sains, dan lain-lain lagi. Setiap cabang ilmu tersebut membincangkan perkara-perkara atau isunya tersendiri. Misalnya metafisik yang membahas tentang tabiat, kewujudan, kebenaran, dan pengetahuan. Etika yang membahas prinsip-prinsip akhlak atau moral dan nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kelompok agar hidup dalam keadaan nyaman dan baik. Dan estetika, satu disiplin ilmu yang mengkaji konsep yang berkaitan dengan keindahan, cita rasa, dan seumpamanya. Epistemologi sebagai salah satu cabang utama filsafat memainkan peran utama dalam hubungannya dengan disiplin-disiplin filsafat lainnya. Meskipun materi yang dibahas dalam suatu cabang filsafat itu berbeda antara satu dan yang lain, sering menjadi bahan kajian ahli filsafat. Namun semuanya berdasarkan kepada dasar dan asas yang sama, yaitu mencoba untuk mencapai hakikat kebenaran dengan jalan keyakinan sebagai objektif akhir kajian. Epistemologi merupakan aspek utama yang dibahas dalam disiplin epistemologi yang menjadi dasar kepada cabang-cabang filsafat lainnya. Lanjut ke bahasan terakhir, yaitu ontologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti hakikat dan logos yang artinya teori. Filsafat ontologi ini membicarakan hakikat segala sesuatu berupa pengetahuan tentang hakikat ilmu yang pelajari prinsip yang paling mendalam. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Sejak dini dalam pikiran Barat sudah menunjukkan munculnya perenungan ontologis sebagai Thales ketika sebagaimana seorang filsafat yang bernama Thales merenungkan dan mencari apa sesungguhnya hakikat yang ada. Yang pada akhirnya ia berkesimpulan bahwa asal-usul dari segala sesuatu yang ada itu adalah air. Ontologi merupakan asas dalam menetapkan batas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realistis yang dimana ini ditulis dalam buku Metafisika yang ditulis oleh Jujun pada tahun 1986. Ontologi meliputi permasalahan apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran, dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan itu, yang tidak terlepas dari pandangan tentang apa dan bagaimana yang ada pada saat itu. Paham idealisme atau spiritualisme, materialisme, dualisme, dan pluralisme, dan seterusnya merupakan paham ontologis yang akan menentukan pendapat dan bahkan keyakinan kita masing-masing tentang apa dan bagaimana kebenaran dan kenyataan yang hendak dicapai oleh ilmu itu. Louis Okatsov membagi ontologi dalam 3 bagian, yaitu ontologi bersahaja, ontologi kuantitatif, dan kualitatif, serta ontologi monistik. Dikatakan ontologi bersahaja sebab segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Dikatakan ontologi kuantitatif karena dipertanyakan mengenai tunggal atau jamaknya, dan dikatakan ontologi kualitatif juga berangkat dari pertanyaan apakah yang merupakan jenis kenyataan itu. Sedangkan ontologi monistik adalah jika dikatakan bahwa kenyataan itu tunggal adanya, keanekaragaman, perbedaan, dan perubahan dianggap semu belaka. Pada gilirannya, ontologi monistik melahirkan monisme atau idealisme dan materialisme. Ada beberapa pertanyaan ontologis yang melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Misalnya pertanyaan, apakah yang ada itu? Bagaimanakah yang ada itu? Dan di manakah yang ada itu? Dalam memberikan jawaban masalah ini, lahir 4 aliran filsafat, yaitu monisme, dualisme, idealisme, dan agnotisme. Aliran monisme ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu. Bagi yang berpendapat bahwa yang ada itu serba spirit, ideal, sebaroh, maka dikelompokkan dalam aliran monisme idealisme. Plato adalah tokoh filsuf yang bisa dikelompokkan dalam
aliran idealisme. Karena Plato menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Dan itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian filsafat, dasar-dasar filsafat, ilmu pengetahuan filsafat dengan agama, lalu epistemologi dan ontologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.